Hikmatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku sesama muslim, pada hari ini kita bisa belajar kembali, belajar bersama-sama ya, tentang ilmu sholat tahajud. Sebagaimana sudah beberapa 12 kali episode ya, episode video tahajud kita itu sudah dasar-dasarnya ilmu sholat tahajud itu sudah kita sampaikan secara bertahap. Memang yang perlu kita catat adalah bahwa sekali lagi kita sampaikan bahwa ilmu sholat tahajud ini sangat banyak sekali. Semakin tinggi kita terbang mencari ilmu sholat tahajud itu, ketemu lagi ilmu yang baru. Bahkan kalau diibaratkan kita mencari ilmu sholat tahajud di dasar lautan itu, semakin dalam kita menyelam ke dalam lautan ilmu tahajud itu, ternyata masih banyak informasi-informasi yang perlu kita ketahui tentang sholat tahajud ini. Dan kemarin sudah kita sampaikan video kita berjudul sholat tahajud itu ajaran utama dalam agama Islam. Banyak yang bertanya, bagaimana mungkin sholat tahajud itu menjadi ajaran utama di dalam agama Islam? Kita menjawab dengan satu dalil ya, bahwa manusia hidup di dunia ini kalau mau mencapai kedudukan yang mulia, mau mencapai kedudukan yang tinggi, mau mencapai kedudukan yang terpuji, itu jalannya satu-satunya dengan terus-menerus mengerjakan sholat tahajud. Bahkan kalau kita cermati isinya Al-Quran, itu kata Allah dalam Al-Quran, manusia itu sudah bekerja sibuk sekali, sudah bekerja keras di waktu siang hari. Nah, di waktu malam hari itulah bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud. Nah, kemudian yang perlu kita catat dari perintah Allah itu, bahwa manusia itu ternyata diperintahkan untuk sedikit sekali tidurnya di waktu malam hari. Orang yang sedang mengerjakan sholat tahajud itu adalah orang yang sedang menjadi tamu Allah. Wah, kalau kita diterima Allah sebagai tamunya, kita tuh tidak mungkin akan dijadikan hidup sengsara oleh Allah. Kita tidak mungkin akan dihinakan oleh Allah. Kita tidak mungkin akan dibangkrutkan oleh Allah. Kita tidak mungkin akan dijadikan sakit oleh Allah. Nah, mengenai sakit ini ya, ada beberapa orang yang mempunyai pendapat. Kelompok pertama itu mempunyai pendapat bahwa sakit itu menghapus dosa, kan? Katanya Pak Yosef, Pak Andi katanya itu. Sakit itu menghapus dosa. Jadi kalau orang sedang sakit parah itu
dosanya sedang dihapus katanya. Mohon maaf kalau saya tidak sependapat dengan pendapat itu. Kemudian ada orang juga yang punya pendapat orang yang sedang sakit parah itu orang yang sedang dihukum oleh Allah. Nah itu saya setuju pendapat yang kedua ini Pak Adi. Jadi setelah diselidiki ya ternyata penyebabnya orang-orang yang sakit parah di masa hidupnya itu karena tidak pernah sholat tahajud itu. Nah, jadi yang kedelapan ini prinsipnya yang kedelapan itu sholat tahajud itu kita menjadi tamu Allah. Nah, kalau sudah menjadi tamu Allah itu luar biasa gitu kan. Wah, ini mungkin perlu dibahas 1 hari penuh ini. Menjadi tamu Allah ini. Dan suatu saat ya kita akan menjadikan waktu bagaimana menjadi tamu Allah itu. Nah, dan prinsip yang ke-9 itu prinsip yang ke-9 tadi yang ke-8 ya. Prinsip yang ke-9 itu ini nih, prinsip yang ke-9. Orang yang mengerjakan sholat tahajud itu motivasinya ada 2. Karena takut dan karena berharap kepada Allah. Ya sangat jelas itu disebut dalam Al-Quran. Takut itu apa maksudnya? Takut kalau dihukum sama Allah. Itu. Karena di dalam surat Al-Fatihah sangat jelas sekali, saudara-saudaraku, bahwa kita menyatakan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ini banyak yang menerjemahkan beda-beda ini, tapi nggak apa-apa, namanya usaha manusia untuk memahami Al-Qur'annya. Yang pertama itu memahami ihdinas siratal mustaqim itu, tunjukkanlah pada saya jalan yang lurus. Ini saya tanya orang-orang Pak Andi, pada nggak paham Pak Andi. Kok jalan yang lurus itu apa maksudnya? Terus kenapa kok kita minta ditunjukkan saja gitu? Itu saya nggak mau berdebat dengan yang seperti itu. Saya akhirnya ketemu buku yang bagus sekali. Ihdinas siratal mustaqim itu maksudnya dengan bahasa kita yang mudah ya. Itu maksudnya pimpinlah kami ya Allah, supaya kami itu hidup dengan cara-cara yang benar. Jadi siratal mustaqim itu cara-cara hidup yang benar menurut Allah ya, tentu saja ya. Nah itu. Jadi kalau orang sudah hidup dengan cara-cara yang benar menurut petunjuk Allah, itu akan diberi banyak kenikmatan hidup. Itu surat Al-Fatihah, saya bukan ngarang sendiri ya. Akan mendapatkan banyak sekali kenikmatan hidup. Nah kemudian sebaliknya, orang-orang yang hidup dengan cara-cara yang tidak benar, atau bahasa mudahnya itu hidup semaunya sendiri gitu ya. Hidup, kalau bahasa Jawa itu sakarepe udele dhewe ya. Kalau bahasa Sunda itu karep sorangan lah ya, itu repot itu. Nah itu pasti akan dihukum oleh Allah, atau bahasa mudahnya itu akan disiksa oleh Allah. Nah kemudian yang ayat terakhir dari Al-Fatihah itu, cara-cara hidup yang benar itu bukan cara-cara hidupnya orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang bodoh. Jadi kalau orang nggak tahu tentang sholat tahajud, ya pasti ya, tidak akan
mengerjakan sholat tahajud atau tidak mau hidup dengan cara yang benar menurut Allah. Jadi orang Islam itu cara hidupnya yang benar itu malam-malam waktunya dipakai untuk tahajud. Nah itu kalau menurut Al-Fatihah ya. Jadi kalau orang tahajud itu yang kedua tuh karena berharap kepada Allah. Ya kan yang bisa mengabulkan doa, yang bisa menolong kita itu kan Allah, yang bisa menyelamatkan perjalanan hidup kita itu Allah itu. Nah, itu kita berharap kepada Allah. Jangan sampai kita hidup di dunia mengalami kecelakaan gitu. Nah, ada contoh ini, contoh nyata ini. Satu keluarga itu pagi-pagi habis subuh mau pergi ke luar kota, naik mobil satu keluarga. Nah terus di jalan tol tiba-tiba sopir itu tadi itu menabrakkan diri ke truk yang ada di depannya. Wah, langsung ringsek meninggal semua di mobil itu. Nah itu kalau dalam bahasa agama malam-malamnya nggak ada yang tahajud tuh Pak Andi. Kalau bahasa agama ya. Jadi tidak dilindungi oleh Allah, tidak diselamatkan oleh Allah. Sementara pernah ada kejadian ya di jalan tol tuh Pak Andi. Tiba-tiba sopirnya itu kena stroke atau apa, diem aja Pak Andi. Untung bapak yang di belakangnya itu cepat sadar, langsung direbut setirnya gini, langsung dipinggirkan ke pinggir jalan tol, bisa berhenti untungnya. Kan jalan tol itu kan ada jalan yang nanjaknya itu, nah, kalau untuk ada apa-apa mobil dinaikkan ke situ pasti mati di situ ya kan, masih berhenti kan. Itu selamat Pak Andi. Masya Allah. Jadi itulah ya pertolongan Allah ya sekalian, itu luar biasa Allah menyelamatkan. Ada juga satu bis Pak Andi. Satu bis itu tiba-tiba sopirnya mau meninggal dunia Pak Andi. Mau meninggal dunia itu minggir dulu beliau itu. Minggir dulu, sudah di pinggir jalan aman, meninggal. Wah itu kan satu bis selamat itu Pak Andi. Itu artinya apa? Ya, dalam bahasa agama, seluruh bis itu, seluruh penumpangnya itu diselamatkan oleh Allah. Itu asna. Nah, prinsip yang ke-10 itu dalam buku tentang sholat tuh, saya kaget membacanya itu. Jadi di situ disebutkan salah satu hikmah atau mukjizat sholat itu kamu menjadi kaya raya. Kaget saya. Kan dikiranya orang kan sholat tuh cuma gitu-gitu aja ya kan. Ternyata ada ilmunya itu, bahwa orang yang sudah banyak sholatnya tidak mungkin dijadikan miskin Pak. Itu pesan yang kita sampaikan itu. Nah apalagi orang itu mengerjakan sholat tahajud ya, sholat yang sangat mahal sekali dan sangat berat sekali itu bagi orang-orang yang berat itu kan, yang belum sanggup mengerjakan. Tapi orang-orang yang sudah niat berjuang itu dipastikan akan mudah itu. Nah kemudian prinsip yang ke-11 itu, dengan rutin terus-menerus mengamalkan tahajud, maka akan dikeluarkan oleh Allah dari semua kesulitan hidupnya. Kesulitan apa, namanya aja orang hidup ya Pak Andi ya. Namanya orang hidup itu
ada saja tantangannya, ada saja kesulitannya. Nah itu kalau malam-malam tahajud tuh ditolong oleh Allah. Nah kemudian prinsip yang ke-12 itu bahwa kalau kita mau diselamatkan oleh Allah dalam setiap urusan kita, dalam setiap kejadian yang akan kita hadapi itu, jangan tidur saja di waktu malam hari. Oh ya, ada yang bertanya, Pak Andi, kalau kita sedang dalam perjalanan malam, terus sholat tahajudnya gimana katanya? Misalnya kita pergi dari kota Tasikmalaya ke Surabaya, berangkat dari sini di kota Tasikmalaya itu jam 10 malam, kan pasti melewati malam hari dari jam 10, 11, 12 sampai di Surabaya itu jam 7 pagi. Nah, gimana itu sholat tahajudnya? Ya kan sholat tuh boleh sambil duduk kan. Yang penting niatnya kan. Jadi kita membayangkan, kita meskipun kita duduk, kita membayangkan kita melakukan gerakan-gerakan sholat. Nah itu, jadi sholat itu bisa dikerjakan di mana saja. Tidak ada istilah, wah nggak bisa mengerjakan sholat nih karena kita dalam perjalanan. Wah, jangan begitu, karena kan kita kan nggak bisa wudhu katanya. Di kereta itu kan kita nggak bisa wudhu, ya tayamum lah, gitu aja solusinya itu. Jadi ada alternatif, ada solusinya lah, ada solusinya. Itulah keringanan kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam situasi, dalam kondisi apapun itu. Nah kemudian kita baca ini surat Al-Quran, surat Al-A'raf nih. Surat Al-A'raf itu surat yang ke-7, saudara-saudara semua. Ayatnya ke-205. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang melalaikan pelajaran dari Tuhan. Wah, ini kalimatnya singkat tapi padat sekali. Jadi ternyata Allah itu menurunkan pelajaran kepada kita. Ya, menurunkan pelajaran kepada manusia. Nah, salah satu pelajaran yang diturunkan Allah kepada kita itu adalah pelajaran tentang sholat tahajud ini. Nah, itu. Nah, kemudian Allah berpesan tadi di dalam Al-Quran itu, janganlah kamu melalaikan pelajaran yang diturunkan dari Tuhan. Nah, karena kita fokus mempelajari sholat tahajud, maka tentu maksudnya awal itu kita renungkan sebagai jangan sampai melalaikan sholat tahajud itu. Nah, kemudian apa yang penting kita catat? Nah, dalam bahasa lebih luasnya pesan Allah itu, janganlah kamu melalaikan pelajaran tentang sholat tahajud ini. Sudah begitu banyak orang yang tidak peduli dengan sholat tahajud ini. Sudah begitu banyak orang yang mengabaikan atau tidak mau memenuhi syarat. Nah, ini ada kisah menarik ini, Pak Andi, Pak Yosef. Ada seorang
wali Allah yang sangat terkenal, ketika sedang sholat tahajud malam-malam sendirian, mendengar suaranya sangat jelas itu. Wahai hamba Allah, ya, mulai malam ini kamu sudah tidak perlu sholat lagi katanya. Suaranya kok begitu itu? Sholat kamu sudah cukup katanya. Nah langsung wali Allah itu menjawab, setan, pergilah kamu, jangan ganggu saya katanya. Saya tidak bisa ditipu oleh kamu. Nah, sedikit lagi ya. Nah, itu maksudnya begini, Pak Andi, Pak Yosep. Kalau kita lagi sholat tahajud lah misalnya, kok mendengar suara itu, mendengar dengan telinga kita, berarti itu suara setan, bukan suara Allah. Kenapa? Karena Allah itu suaranya tidak bisa kita dengar. Dan Allah itu kalau berbicara kepada manusia itu melalui ilham, Bu. Jadi kita nggak mendengar suara. Nah jadi ulama tersebut itu ilmunya singkat sekali. Apa yang kamu dengar pasti bukan suara Allah. Yang kamu dengar dengan telinga kita itu Pak Andi punya. Kemudian apa yang kamu lihat dengan mata kita ini ya Pak Andi, itu kalau kita melihat ini pasti bukan Tuhan, karena Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata kita. Nah, jadi langsung oleh beliau itu langsung dinyatakan terus yang paling penting nih Pak Andi, Pak Yosep ya, bahwa Allah itu tidak pernah membatalkan perintahnya. Itu dalam Al-Quran itu. Jadi prinsipnya memahami Al-Quran itu salah satunya tidak ada ayat Allah yang dibatalkan oleh ayat yang lain. Satu itu. Terus kedua, tidak ada ayat Al-Quran yang saling bertentangan, isinya satu ayat dengan ayat yang lain. Apalagi ada ayat yang membatalkan ayat sebelumnya, itu tidak mungkin itu. Apa yang sudah diputuskan oleh Allah ya itu akan menjadi ketentuan yang terus berlaku seterusnya. Jadi Allah itu tidak pernah dalam Al-Quran disebutkan menyuruh seseorang berhenti sholat. Nabi Muhammad yang Nabi aja sampai detik terakhir tetap sholat tahajud itu ya, tetap mengerjakan sholat. Apalagi saya, kata Pak Wali itu, kata Wali. Jadi langsung dia menyatakan, kamu pasti bukan Allah, kamu pasti setan, pergilah kata. Nah, baiklah, alhamdulillah kita bisa banyak belajar dengan tahajud ini. Sekali lagi subscribe ya, tapi subscribe sudah lebih dari yang disyaratkan ya Pak Andi ya. Tinggal apa, jam tayang kan. Itu kan semakin banyak yang menonton, insya Allah. Ada salah satu video kita itu Pak Andi ditonton oleh 6.000 orang. Itu luar biasa ya. 6.000 orang itu kalau kita kumpulkan ya gimana di depan kita. Wah, ya baiklah. Sebelum kita tutup, kita memanjatkan doa kepada Allah. Ya Allah, izinkan kami semuanya umat Islam bisa diberi ilmu tahajud yang semakin banyak, semakin diberi kekuatan lahir dan batin, kita bisa mengerjakan sholat tahajud itu. Ya Allah, jangan sampai kami ini termasuk golongan orang-orang yang melalaikan pelajaran-pelajaran dalam kitab suci Al-Quran. Ya Allah,
kami paham bahwa kalau kami tidak mengikuti Engkau ya Allah, hidup kami pasti sengsara. Hidup kami pasti mengalami banyak kecelakaan, mengalami banyak musibah. Ya Allah, selamatkanlah perjalanan hidup kami ini. Ya Allah, lindungilah kami dalam setiap urusan kami. Kami sadar betul bahwa setiap urusan, setiap pekerjaan itu keputusan akhirnya ada di tangan Engkau ya Allah. Ya Allah, izinkan kami terus sehat dan sehat terus. Izinkan kami menjadi hamba-hamba, golongan hamba-hambamu yang cerdas. Karena yang masuk surga itu nanti hanya orang-orang yang cerdas, hanya orang-orang yang berilmu yang masuk surga ini. Baiklah, kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa menyampaikan pelajaran tahajud pada hari ini. Jangan lupa terus menonton semua video yang sudah kita sajikan. Kita tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Hakatindo. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.